Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Matovani Shihab dengan NIM 25612010076. Di sini saya akan menjelaskan pengantar akuntansi 1, adaptasi Indonesia edisi 4, bab 8 terkait pengendalian internal dan kas. Pengendalian internal kerangka kerja terintegrasi adalah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal yaitu pengamanan aset, informasi akurat, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Unsur-unsur pengendalian internal. 5 unsur pengendalian internal, elemen internal control yang ditetapkan oleh kerangka kerja terintegrasi. 1. Lingkungan pengendalian. 2. Penilaian risiko, risk assessment. 3. Prosedur pengendalian. 4. Pengawasan. 5. Informasi dan komunikasi. Unsur-unsur dalam pengendalian internal. Ancaman terhadap pengendalian lingkungan. Ancaman terhadap pengendalian. Lingkungan pengendalian. Penilaian risiko. Prosedur pengendalian. Pengawasan. Informasi dan komunikasi, manajemen dan perusahaan. Lingkungan pengendalian. 3 faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian perusahaan adalah sebagai berikut. Struktur organisasi, karyawan, kebijakan personal, filosofi, manajemen, dan gaya operasi. Terakhir, CEO. Penilaian risiko, semua perusahaan menghadapi risiko seperti perubahan permintaan pelanggan, ancaman persaing, perubahan peraturan, perubahan dalam faktor-faktor ekonomi. Manajemen harus menilai risiko-risiko tersebut dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengendalikannya. Prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai, termasuk mencegah kecurangan. Prosedur pengendalian merupakan unsur pengendalian internal yang paling penting, meliputi hal berikut ini. 1. Personel yang kompeten. Rotasi kerja dan cuti wajib. 2. Pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. 3. Operasional, penyimpanan aset dan akuntansi. 4. Bukti dan langkah-langkah keamanan. Prosedur pengendalian internal. Ancaman terhadap pengendalian. Dilindungi prosedur pengendalian. Personel yang kompeten, rotasi kerja dan cuti wajib, pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan, pemisahan operasional, penyimpanan aset dan akuntansi, bukti dan tindakan keamanan. Di bawahnya manajemen dan perusahaan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal dapat menemukan kelemahan-kelemahan dan memperbaiki efektivitas kendalian, termasuk memantau perilaku karyawan dan sinyal peringatan dari sistem akuntansi. Sinyal peringatan atas masalah pengendalian internal. Tanda peringatan sistem dari manusia. 1. Perubahan drastis gaya hidup tanpa memenangkan undian berhadiah. 2. Hubungan yang akrab dengan pemasok. 3. Menolak mengambil cuti. 4. Sering berutang ke karyawan lain. 5. Mengonsumsi alkohol atau obat-obatan berlebihan. Tanda peringatan sistem akuntansi. 1. Dokumen hilang atau jeda nomor transaksi. Bisa berarti dokumen digunakan untuk transaksi tidak sah. 2. Peningkatan luar biasa, pengembalian uang ke pelanggan. Pengembalian bisa saja palsu. 3. Perbedaan antara penerimaan kas harian dan setoran bank. Bisa bermakna penerimaan kas dicuri sebelum disetor ke bank. 4. Peningkatan mendadak pembayaran yang terlambat. Karyawan bisa mencuri uang pembayaran. 5. Penundaan pencatatan transaksi. Kemungkinan ada usaha menghambat deteksi kecurangan. Informasi dan komunikasi. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, serta pengawasan dibutuhkan manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan pada pelaporan, hukum, dan peraturan yang diperlukan. Manajemen dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai kejadian dan kondisi yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal. Keterbatasan pengendalian internal.
Sistem pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai, bukan jaminan. Hal ini disebabkan faktor-faktor berikut: pengendalian elemen manusia, pertimbangan biaya manfaat, pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Kas meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia. Simpanan uang yang tersedia di bank atau institusi keuangan lainnya siap untuk ditarik kapan saja, juga disebut kas. Biasanya, yang dianggap kas oleh sebagian besar orang adalah semua jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan. Sebagai contoh, cek yang dapat Anda uangkan biasanya dapat disimpan di bank, dan hal itulah yang dianggap sebagai kas. Pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa rekening bank. Misalnya, satu digunakan untuk pembayaran secara umum dan satunya lagi untuk pembayaran gaji. Untuk setiap rekening banknya, perusahaan biasanya membuat satu akun buku besar tersendiri. Kas adalah aset perusahaan yang paling mungkin untuk dicuri dan digunakan secara tidak benar dalam kegiatan bisnis. Untuk alasan ini, sebuah bisnis harus mengendalikan kas dan transaksi kas secara hati-hati. Pengendalian terhadap penerimaan kas. Untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan harus mengendalikan kas sejak diterima sampai kas disimpan di bank. Biasanya, perusahaan menerima kas dari dua sumber utama: pelanggan yang membeli barang atau jasa, pelanggan yang membayar piutangnya. Pengendalian yang penting untuk melindungi kas yang diterima oleh pelanggan langsung atau tunai adalah mesin kasir. Kas yang diterima dari penjualan tunai. Pelanggan, kas. Kas masuk ke mesin kasir. Mesin kasir menjadi dua arah. Yang pertama ada struk pembayaran. Struk pembayaran mengarah ke departemen akuntansi. Departemen akuntansi mengarah ke ayat jurnal. Adapun mesin kasir menuju kas. Kas menuju departemen kasir. Departemen kasir menuju setoran kas. Setoran kas menuju bank. Bank menuju bukti setoran. Bukti setoran menuju departemen akuntansi. Kas kurang atau kas lebih. Cash short and over. Kasir dapat membuat kesalahan memberi uang kembalian untuk pelanggan atau memasukkan nilai penjualan tunai. Sebagai akibatnya, jumlah uang di tangan berbeda dari jumlah penjualan tunai. Selisih tersebut akan dicatat dalam akun kas kurang atau kas lebih. Kas short and over. Contoh kas kurang atau kas lebih, kas short and kas over. Sebagai ilustrasi, asumsikan data mesin kasir pada 3 Mei sebagai berikut. Total kas pada mesin kasir untuk penjualan tunai 35.690.000. Kas yang diterima pada penjualan tunai 35.668.000. Penjualan tunai penerimaan kas dan kekurangan kas sebesar 22.000 dari 35.690.000 menjadi 35.668.000 akan dicatat sebagai berikut. Kas kurang atau kas lebih. Jika ada uang lebih, kas kurang atau lebih akan dikreditkan untuk kelebihan tersebut pada akhir periode akuntansi. Saldo debit akun kas kurang atau lebih dimasukkan dalam beban lain-lain pada laporan laba rugi. Saldo kredit akun tersebut dimasukkan dalam bagian penghasilan lain-lain. Kas yang diterima melalui cek atau giro. Kas diterima melalui cek atau giro ketika pelanggan membayar tagihan mereka. Kebanyakan faktur perusahaan dirancang agar para pelanggan mengembalikan potongan faktur yang berisi jumlah tagihan yang disebut slip pembayaran, remittance slip, bersama dengan lembar pembayaran mereka. Kas yang diterima melalui transfer dana elektronik. Kas juga dapat diterima dari pelanggan melalui transfer dana elektronik, electronic fund transfer. Sebagai pemegang kartu kredit, memberi kuasa kepada bank penerbit kartu kredit untuk membebankan tagihan-tagihan rutin seperti telepon seluler, internet, dan jasa listrik ke kartu kreditnya. Dalam kasus ini, perusahaan mengirim formulir yang telah ditandatangani nasabah kepada nasabah bank sebagai bentuk otorisasi transfer dana elektronik bulanan.
Tiap bulan perusahaan memberitahu pelanggan jumlah yang harus ditransfer dan tanggal transfer secara elektronik. Pada tanggal jatuh tempo, perusahaan mencatat transfer elektronik sebagai penerimaan kas ke rekening banknya. Pengendalian pembayaran kas, pengendalian terhadap kas harus memberikan keyakinan yang memadai bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang telah diotorisasi. Kas digunakan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, pengendalian seharusnya meyakinkan bahwa semua diskon pembelian yang tersedia akan diambil. Sistem voucher. Sistem voucher, a voucher system, merupakan serangkaian prosedur untuk mengizinkan dan mencatat liabilitas dan pembayaran kas. Voucher adalah suatu dokumen yang memberikan bukti pemberian izin membayar kas atau melakukan transfer dana elektronik. Tagihan yang telah ditandatangani dapat dianggap sebagai voucher. Saat voucher disiapkan untuk pembelian barang, voucher harus dilengkapi dengan faktur dari pemasok, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan barang. Kas yang dibayar dengan transfer dana elektronik, kas juga dapat dibayar melalui sistem transfer dana elektronik. Sebagai contoh, Anda bisa menarik kas dari rekening bank Anda menggunakan mesin ATM. Penarikan yang Anda lakukan adalah contoh transfer dana elektronik. Perusahaan dapat juga menggunakan transfer dana elektronik, misalnya membayar gaji karyawan. Rekening bank. Perusahaan menggunakan rekening bank adalah untuk pengendalian internal. Beberapa keuntungan pengendalian dengan menggunakan rekening bank adalah sebagai berikut. 1. Rekening bank mengurangi jumlah kas di tangan. 2. Rekening menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi kas. Merekonsiliasi saldo atas akun kas dalam catatan perusahaan. Dengan saldo kas, menurut bank adalah pengendalian yang penting. 3. Penggunaan rekening bank memfasilitasi proses transfer dana menggunakan sistem transfer dana elektronik. Laporan bank. Bank mengelola pencatatan seluruh transaksi rekening bank. Rangkuman seluruh transaksi yang disebut laporan bank, bank statement, dikirimkan ke nasabah dalam bentuk cetakan hard copy maupun email soft copy. Laporan bank menunjukkan saldo awal penambahan, pengurangan, dan saldo pada akhir periode. Adapun laporan bank sebagai berikut. Hubungan antara rekening bank dan lapor bank perusahaan, aset kas di bank. Bank, liabilitas rekening nasabah. Laporan bank sebagai alat pengendali terhadap kas. Laporan bank merupakan salah satu alat penting yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan kas. Perusahaan dapat menggunakan laporan bank untuk membandingkan transaksi kas di catatan akuntansinya dengan catatan yang dibuat oleh bank. Adapun catatan PT Sigma utama dan laporan bank sebagai berikut. Selisih antara saldo kas perusahaan dan laporan bank. Selisih tersebut dapat disebabkan oleh tertundanya pencatatan transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Selisih tersebut mungkin juga berasal dari kesalahan dalam pencatatan transaksi yang dilakukan baik oleh perusahaan atau bank. Rekonsiliasi bank. Slide 1 dari 2 merupakan analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas dalam buku besar dan bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Saldo kas disesuaikan yang ditentukan dalam rekonsiliasi bank dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank biasanya dibagi dalam dua bagian. Bagian bank dimulai dengan saldo kas menurut rekening bank dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Bagian perusahaan dimulai dengan saldo kas menurut catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Kedua, saldo yang disesuaikan dalam rekonsiliasi bank oleh bank dan perusahaan harus sama. Contoh rekonsiliasi bank sebagai berikut. Langkah-langkah dalam rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi sisi bank. Langkah 1. Masukkan saldo kas menurut bank dari saldo akhir kas menurut rekening bank. Langkah 2. Tambahkan dengan deposit yang tidak dicatat oleh bank.
Identifikasi deposit yang tidak dicatat oleh bank dengan cara membandingkan setiap deposit yang terdaftar dalam rekening bank dengan deposit yang tidak tercatat yang muncul dalam rekonsiliasi periode sebelumnya dengan periode saat ini. Contoh setoran belum dicatat bank pada akhir periode. Deposit in transit, setoran dalam perjalanan. Langkah 3, kurangkan dengan cek yang beredar yang belum dibayar oleh bank. Identifikasi cek yang beredar dengan membandingkan cek yang telah dibayar dengan cek yang beredar yang muncul dalam rekonsiliasi periode sebelumnya dengan cek yang tercatat. Contoh, cek sedang beredar pada akhir periode. Outstanding check. Langkah 4, tentukan saldo disesuaikan dengan menambahkan langkah 2 dan mengurangi langkah 3. Langkah-langkah dalam rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi sisi perusahaan. Langkah 5, masukkan saldo kas menurut perusahaan dari saldo akhir kas dalam buku besar. Langkah 6, tambahkan dengan memo kredit yang belum dicatat. Identifikasi memo kredit bank yang belum dicatat dengan membandingkan memo kredit rekening bank ke ayat jurnal. Contoh, wesel, tagih, dan bunga yang dikumpulkan oleh bank. Langkah 7, kurangkan dengan memo debit yang belum dicatat. Identifikasi memo debit bank yang belum dicatat oleh perusahaan dengan membandingkan memo debit laporan bank ke ayat jurnal. Contoh, cek kosong, NSF, pelanggan. Beban administrasi bank. Langkah 8, tentukan saldo disesuaikan dengan menambah langkah 6 dan mengurangi langkah 7. Buktikan jika saldo disesuaikan sama. Langkah 9, buktikan jika saldo disesuaikan yang ditentukan dalam langkah 6 dan 8 sama. Ilustrasi dari rekonsiliasi bank. Sebagai gambaran mengenai rekonsiliasi bank, kita akan menggunakan rekening bank untuk PT Sigma Utama di tampilan 7. Laporan bank ini menunjukkan saldo sebesar 3.359.780 perak per 31 Juli. Saldo kas dalam buku besar PT Sigma Utama pada tanggal yang sama adalah 2.549.990 perak. Berikut ini adalah informasi-informasi yang perlu dicocokkan dengan menggunakan langkah-langkah yang telah disebutkan. Langkah 2, setoran tanggal 31 Juli belum dicatat dalam rekening bank sebesar 816.200 perak. Langkah 3, cek yang belum diuangkan. Langkah 6, wesel tagih 400.000. Berikut bunga sebesar 8.000 terima oleh bank belum dicatat dalam jurnal seperti ditunjukkan dalam memo kredit 408.000. Langkah 7, cek dari pelanggan sebesar Rp300.000 dikembalikan oleh bank karena tidak mencukupi seperti tampak dalam memo debit. Ilustrasi dari rekonsiliasi bank. Beban administrasi bank sebesar 18.000 belum dicatat dalam jurnal seperti ditunjukkan dalam memo debit 800.000. Sebagai tambahan, sebuah kesalahan 9.000 ditemukan. Kesalahan ini terjadi ketika cek nomor 879 sebesar 732.260 perak untuk pembayaran utang ke CV Mahakam dicatat di jurnal sebesar 723.260 perak. Rekonsiliasi bank untuk PT Sigma Utama sebagai berikut. Ayat jurnal untuk PT Sigma Utama berdasarkan rekonsiliasi bank sebelumnya. Ayat jurnal untuk PT Sigma Utama adalah sebagai berikut. Dana kas keperluan khusus. Perusahaan biasanya harus membayar sejumlah pengeluaran kecil seperti perangko, perlengkapan kantor, atau perbaikan kecil. Dana kas keperluan khusus. Dana kas kecil biasanya diisi kembali pada jarak periodik atau saat dana habis atau mencapai jumlah minimum. Saat dana kas kecil diisi kembali, akun yang didebit ditentukan dengan merangkum penerimaan kas kecil. Kemudian cek ditulis sejumlah ini dan dimasukkan dalam kas kecil. Ilustrasi dana kas kecil, asumsikan bahwa dana kas kecil sebesar 500.000 dibentuk pada tanggal 1 Agustus. Kas kecil didebit jika dana kas kecil dibuat. Ketika jumlah dana dinaikkan, kas kecil dikredit ketika jumlah dana kas kecil diturunkan. Ilustrasi dana kas kecil, ayat jurnal untuk mengisi kembali dana kas kecil pada tanggal 31 Agustus adalah sebagai berikut. Laporan kas dalam laporan keuangan, kas biasanya dicatat sebagai yang pertama dalam bagian aset lancar di laporan posisi keuangan. Perusahaan dapat memiliki jumlah kas melebihi kebutuhan operasinya
Dan biasanya perusahaan menginvestasikan kasnya dalam investasi yang sangat liquid untuk memperoleh bunga. Investasi semacam ini disebut setara kas, cash equivalence. Laporan kas dalam laporan keuangan, laporan posisi keuangan kedai kopi yang menyajikan kas ditujukan sebagai berikut. Rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Untuk perusahaan yang baru mulai berjalan atau sedang dalam kesulitan keuangan, kas merupakan hal penting untuk proses kelangsungan hidup. Rasio kas terhadap beban kas bulanan. Ratio of cash to monthly cash expenses. Berguna untuk menilai berapa lama perusahaan dapat melanjutkan operasinya tanpa satu pembiayaan tambahan dan dua arus kas positif dari kegiatan operasi. Kas, rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Rasio kas terhadap beban kas bulanan kemudian dapat dihitung sebagai berikut. Rasio kas terhadap beban kas bulanan sama dengan kas pada akhir tahun dibagi beban kas bulanan. Kas termasuk setara kas diperoleh dari laporan posisi keuangan akhir periode. Beban kas bulanan terkadang disebut cash burn. Diestimasi dari bagian aktivitas operasi laporan arus kas sebagai berikut. Beban kas bulanan sama dengan arus kas negatif dari kegiatan dibagi 12. Ilustrasi rasio data berikut dalam ribuan diambil dari laporan keuangan Ocean Power Technologies sebagai berikut. Berdasarkan data yang disajikan sebelumnya, beban kas bulanan dan rasio kas pada beban kas bulanan dapat dihitung sebagai berikut. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.